Saya tumben ya dipegang perangkul kerjaan kayak apa aja sih. Tarik nafas. Oke brothers, hari ini saya kembali bersama Otot Kering. Guna apa ya? Kita akan ngaturang nunas pengampure di sinian ya. Ya, karena kemarin Wayan bercerita 2 hari kebelakangan ya, 2 hari kebelakang kebetulan setelah kita Wayan uji nyali kemarin, Wayan langsung hubungin saya. Kebetulan saya sudah di Singaraja ya. Iya benar. Jadinya bisanya sekarang. Bisanya sekarang ya, kebetulan Wayan mengajak saya karena Wayan air-air ini tidak bisa tidur, bener nggak sih? Kayak merasa terganggu gitu, nggak nyaman, ya tenang rasanya. Makanya Wayan hubungi beli gitu. Anterin sembahyang ke sini ya. Iya. Mudah-mudahan selesai kita lunas pengampur di sini, Wayan kembali seperti sedia kala ya. Iya benar. Kita lebih baik kita langsung masuk aja dulu, nanti kita bicara lebih banyak lagi di dalam. Oh iya. Brothers, sekarang tuh kita mencari spot di mana kemarin Wayan melakukan uji nyalian ya. Iya. Wayan udah berani, udah biasa. Nggak terlalu berani di sini. Hah? Nggak terlalu berani juga. Apa? Nggak terlalu berani. Trauma Kenapa? takut ya. Trauma gitu? Takut ya. Trauma aja. Oke, ini jam berapa sih? Ini jam 12 pas brothers. Baru, mohon maaf ya, saya baru bisa anterin Wayan ke sini karena saya pulang kampung ya. Saya santai, tenang, ada apa ya? Wayan tenang ya. Wayan tenang, jangan panik. Jangan, nggak ada apa. Om Swastiastu. Dan oke, kita mungkin akan sembahyang di sini ya. Oke brothers, hari ini saya sudah bersama Wayan Otot Kering di salah satu sitwe di mana pernah kemarin yang sempat viral ya, yang sempat viral di Bali, di mana Wayan sempat mengalami drop mental dan mengalami interaksi yang sangat luar biasa di sini brothers. Bukan di tempat ini tetapi di sekitar kawasan sini ya. Kemarin apa ya? Karena kemarin Wayan tidurnya kurang nyenyak ya katanya, bener ya? Iya benar Bu. Kurang nyenyaknya tuh gimana? Coba jelaskan kepada saya. Padahal tadi saya lihat Wayan sempat buat konten sama temennya Wayan. Perasaan baik-baik saja. Iya Bu. Tapi kok tiba-tiba dia ngubungin saya malam ini, beli sudah di Denpasar beli. Saya sudah di Denpasar, anterin saya sembahyang beli ke tempat itu. Setelah kejadian tersebut. Bisma itu ada hal aneh yang Bisma rasakan. Enggak, sebentar dulu. Apa yang ya coba jelaskan. Kenapa Wayan sampai mengajak saya sampai sembahyang ke sini, kenapa? Pertama alasan Wayan itu dari pertama setelah buat konten di sini. Wayan itu merasa ada yang aneh Bu. Dari Wayan nggak bisa melihat apapun hal-hal negatif, tiba-tiba bisa melihat
hal yang nggak sewajarnya wayan lihat gitu. Di satu sisi, di lain itu juga setiap wayan malam yang biasanya wayan tidur tuh, yang biasanya wayan tidur nyenyak, seketika seperti nggak tenang, seperti lagi kepikiran yang dimana malam itu serasa pagi wayan jadiin pagi hari selama 2 hari ke depan. Iya benar wayan itu siang aja bisa tidur. Kalau menurut wayan kenapa wayan seperti itu? Apa gara-gara habis pulang uji nyali? Kurang tahu itu iya kayaknya karena sebelum wayan uji nyali di sini wayan tenang-tenang aja dan seketika saat pulang dari uji nyali, setelah uji nyali di sini wayan serasa ada yang ngikutin dia, wayan bisa melihat anak-anaknya dia. Samping itu wayan juga tidur nggak tenang, nggak nyenyak, seperti ada yang mengganggu wayan nggak tahu itu apa yang ganggu wayan, sampai wayan kayak panik, udah panik banget, nggak tahu harus gimana lagi ya. Jalan satu-satunya wayan menghubungi Bli karena Bli yang mengajak wayan ke sini. Saya paham ya, pasti itu wayan alami ya. Dan kalau menurut saya dari secara logika, wayan itu masih ada rasa trauma, masih ada rasa kepanikan yang pertama membuat tidur wayan kurang nyenyak, tidur wayan kurang kurang lelap gitulah ya, kurang lelap. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, karena wayan merasa memiliki kesalahan, membuat sugestinya wayan, pikirannya wayan itu membuat tenang. Kenapa saya bisa bilang memiliki suatu kesalahan? Mungkin wayan karena merasa wayan terlalu arogan di sini pada saat itu ya. Wayan nunjukin otot, nunjukin ini, itu yang membuat. Dan dari secara nis, kenapa wayan seperti itu? Mungkin kalau menurut beliau, mungkin kalau para penunggu di sini itu tidak suka melihat wayan seperti itu ya. Jadinya memang harus kita melakukan lunas ampure kan seperti itu ya. Lunas ampure memang harus lakukan dan mengembalikan, kalau bahasa Balinya ngemuliang bayu ya, nguliang bayunya biar balik lagi ke boynya wayan. Tadi kita sudah lakukan itu ya, uripnya wayan itu, atmanya wayan itu biar balik lagi ke dalam tubuhnya wayan dan wayan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Dan setelah kita selesai sembahyang, wayan sudah mendingan dikit Bli, tapi masih ada kayak gimana ya Bli, rasa takut dan trauma. Rasa trauma pasti ada ya. Cuman di sanalah itu saya mengingatkan kita ini kita ini manusia, tidak luput dari kesalahan, kita banyak kekurangan. Dan yang perlu wayan juga ketahui kita masih banyak hal yang perlu kita pelajari di dunia ini. Alangkah baiknya kita semakin berisi, kita semakin bisa, kita semakin mengaku tidak bisa, begitu ya. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, begitu loh ya. Agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Dan Bli juga mengundang wayan ke sini bukan semata-mata agar wayan menangis atau apa, tidak. Bli itu hanya ingin wayan juga mengetahui bagaimana di saat kita bermain ke kuburan ya. Terus terang brothers, kalau pengalaman saya itu bermain ke kuburan bukan hanya sekedar bermain brothers, tetapi sangat banyak pelajaran yang saya dapatkan di saat saya bukan bermain ya, datang ke kuburan ya. Salah satu hal di saat saya main ke kuburan, datang ke kuburan, satu hal yang saya yang sampai sekarang selalu ada di benak saya adalah ternyata ini ya akhir cerita hidup kita brothers. Kita itu tanpa kemewahan, tanpa uang banyak, tanpa mobil mewah, tanpa otot besar, tanpa jiwa yang tangguh, tanpa muka yang keren. Kita itu hanya berbekal kain putih dan atau dibakar dah dikubur, itu kan urusan agama ya.
Ya. Seperti itu ya brothers. Itu yang sebenarnya saya ingin hadapkan kepada Wayan gitu loh. Di saat Wayan datang ke kuburan, oh ternyata ototku nggak ada apa. Sedangkan nanti di akhir hidupku aku hanya rumahku cuma 2x1, apa sih gunanya? Itulah makanya daripada itu mungkin Wayan terlalu arogan, para penunggu di sini agak kurang suka, dan saya juga coba mengundang dengan niat baik. Nah, Stungkaru Wayan sekarang sudah sedikit pulih ya, sudah tidak seperti kemarin lagi ya. Ya Stungkaru ya, nanti kabarin aja, tapi beli rasa kayaknya Wayan nanti pas sudah tidur nyenyak ya. Itulah makanya kalau Wayan, dan satu hal yang perlu ingatkan pada Wayan, jika Wayan di tempat-tempat seperti ini berhadapan dengan dunia lain, dengan berhadapan dengan makhluk yang tidak kasat mata, Wayan jangan coba-coba menantangnya atau menunjukkan perilaku yang arogan ya, karena itu tidak kasat mata kita lihat gitu loh. Ada yang senang atau tidak ya, itu saja sih ya. Nampaknya ya begitulah ya, tapi seru ya petik hikmahnya ya semuanya ya. Apa saja sebenarnya kok Li juga penasaran, itu Wayan beneran nangis atau pura-pura nangis sih? Karena banyak banget loh netizen pura-pura horor itu. Wayan hanya dibilang sekedar pura-pura gitu loh. Wayan tenang ya, tenang Wayan, jangan terlalu panik. Wayan harus hadap kanan atau ke kiri atau ke depan. Wayan fokus dengan apa pembicaraan saya, Wayan harus tetap fokus ya. Om Swastiastu, Om Awinamastu, Nama Sidam, Tidang Langgalah Triki, Sareng Wayan Bisma, Tidang Langgalah Triki, Ijen Tidang Pemargi Triki, Om Swastiastu. Sebenarnya Wayan itu awalnya itu kayak biasa aja, awalnya biasa aja. Wayan memang tidak percaya ya, Awalnya tidak percaya. Ya benar. Tapi kayak gimana, nggak tahu kenapa Wayan tiba-tiba bisa melihat hal-hal aneh beli gitu nih. Yang Wayan lihat apa sih sebenarnya? Ya dibilang mas dulu ya, seperti istilah beli nggak berani nyebutin kan. Oh gitu ya. Ya beli dari sana Wayan itu udah benar-benar harus kuat banget. Wayan ngerasa nggak pada di saat itu Wayan tidak bisa bangun, padahal keinginan Wayan sangat besar untuk bangun. Ya, untuk bangun dan lari Bi. Ngerasa nggak bisa bangun Wayan? Sama sekali nggak bisa Bi, nggak tahu kenapa. Setelah itu kayak ada yang jatuh Bi. Merasa kayak takut gitu, tapi harus kuat. Tahu-taunya nggak tahu kenapa Wayan itu kayak itu beneran ada yang jatuh atau enggaknya itu, tapi Wayan beneran ngedengar ada yang jatuh di samping kiri Wayan di sini. Dari sanalah Wayan terkejut, langsung bener-bener ngedon, takut dan nggak gimana ya, nangis banget Bi. Ya begitulah ya. Begitu ya ceritanya Wayan, kenapa sampai Wayan bisa menangis ya brothers. Dan ini pengalaman yang sangat luar biasa mungkin untuk Wayan ya. Dibilang setting, kalau Wayan bisa aja nangis settingan, tapi nggak sampai keluar air mata bisa aja ya. Kalau soal ini jangan nggak main-main dah. Ya namanya kita ya terserah viewer mau percaya atau tidak ya. Kita serahkan depan anak ngadanin dengan ada awak bisa, depan anak ngadanin apapun orang lain katakan, kita tetap terima dengan positif ya. Kita tetap terima positif karena tidak bisa dipungkiri kita di depan layar kaca kadang-kadang kita berniat baik untuk menghibur tanpa menghubungi publik, tetap dibilang seperti itu ya tidak apa-apa kan, seperti itu ya. Itu ya brothers, jangan dipikirin omongan gini ya. Dan Wayan bener-bener itu ya pelajaran juga buat Wayan, bukannya yang mau Wayan biar seperti ini seperti itu, tidak. Cuman alangkah baiknya janganlah Wayan itu menantang alam, jangan sampai arogan seperti itu ya, seperti itu ya. Cukup ya. Wayan kesini juga Wayan minta mungkin maaf kalau Wayan benar-benar ada salah. Sudah dari yang sudah nenas ampuri, dan juga minta tolong biar nggak diganggu lagi gitu ya. Stungkar. Ya kalau gitu daripada Wayan menambah rasa traumanya Wayan,
juga udah tambah salut. Ini kita akhiri aja biar kalian bisa istirahat. Oke brothers, terima kasih banyak. See you next content, see you next video dari Pura-Pura Horor. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Kurmazia ya. Kurmazia ya teman-teman. Tolong dibantu teman-teman. Tolong dibantu agar Wayan Otot Kering semakin bisa berkembang. Siapa tahu besok banyak subscriber bisa jadi basah ototnya. Oke ya brothers, Wayan terima kasih banyak selama ini sudah sudah mengisi Pura-Pura Horor dan sempat viral juga. Terima kasih banyak. Dan jika Wayan perlu bantuan beli pasti bakal bantu Wayan seperti itu ya. Terima kasih banyak. Dan di antara kita Wayan tidak ada paksaan untuk ikut nyali Pura-Pura Horor, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, menambah pengalaman. Dan tolong itu diterapkan dan jangan sampai terjadi hal-hal lagi seperti itu ya. Gitu ya. Terima kasih banyak sahabat setia Pura-Pura Horor yang sudah nonton Wayan kemarin menangis. Semoga menghibur ya. Semoga menghibur dan see you next video. Bye bye.